Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Di video kali ini saya bakal nge-review soft lens. Ini dia soft lensnya. Ini soft lens ketiga yang saya punya berarti ya. Soft lens pertama saya bikin videonya juga itu karena pertama kali saya pakai soft lens. Terus yang kedua itu yang pertama tuh EOS ya kalau nggak salah, EOS Luna. Mereknya. Terus yang kedua warna coklat itu, warna coklat, iya pokoknya coklat tapi keterangan gitu. Terus yang kedua yang X2 silver, yang grey ya, lupa grey apa ya, pokoknya itu deh, ada juga videonya pernah saya review. Dan ini yang ketiga, jadi saya nggak pernah pakai soft lens banyak-banyak, cuma satu aja sampai itu mendekati kadaluarsa baru ganti lagi. Sorry teman-teman, salah ngomong, bukan mendekati masa kadaluarsa, tapi saya ganti soft lens setiap hampir habis masa pakai ya. Jadi soft lens itu kan masa pakainya rata-rata 4-6 bulan, jadi 3 bulan biasanya saya udah ganti lagi. Jadi nggak ngoleksi gitu, karena memang ini buat kebutuhan ngeliat aja sih sebenarnya, karena minusnya 3,5 ya. Ini soft lens Zuhra Big Eyes, kayak gini packagingnya. Sini saya tertarik beli ini karena di sini ada keterangannya Zuhra Soft Cosmetic Lens telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Fatwa MUI Pusat. Jadi ada logo halalnya gitu di sininya. Kayak gini, mereknya Zuhra, sini Zuhra. Minusnya, keterangan minusnya ada di sini ya, minus 3,5 sesuai dengan yang saya, dan minusnya saya. Di sini ada kadaluarsanya juga 8 bulan 3 2022, 1 tahun lagi dari sekarang saat bikin video. Terus di sini juga ada keterangan isi satu pasang lensa kontak lunak, 45% polihema, 55% air, direndam dalam cairan salin. Nggak tahu sih, dari waktu itu nggak tahu cara nyebutnya, saline gitu, salin ya. Petunjuk lengkap pemakaian dan tindakan pencegahan tercetak di bagian dalam kemasan peringatan pemakaian. Sebelum digunakan, pastikan kemasan produk masih dalam kondisi utuh. Oke, ini utuh ya, masih bersegel juga. Let's check it out. Kita buka. Dari mana? Dari mana? Nggak tahu sih ini merek dari mana ya? Indonesia bukan ya kayaknya. Mana ya? Nggak ada keterangannya gitu ini. Oh ini ada. Tidak. Oh ya, ini buat pemakaian 6 bulan ya teman-teman. Didistribusikan oleh PT-nya PT Indonesia gitu. Tapi nggak tahu produksinya di mana. Nah, saya kasih lihat lagi. Nah, kayak gini, kanan kiri. Di sininya tuh saya takutkan di sini keterangannya big eyes. Nah, saya tuh nggak mau yang soft lens itu kegedean gitu, nggak mau, pengennya tuh yang hampir sama dengan ukuran asli mata ya, sekitar 14 sampai 14,5, 15 aja kayaknya kegedean banget gitu di saya. Dan ini walaupun di depannya big eyes, tapi ini 14,5 masih standar ya, nggak kekecilan, nggak kegedean juga. Langsung dibuka, langsung buka ya. Jatuh. Dibuka aja. Oh ya, tadi saya ngeliat ini nih. Nah, jadi di dalamnya boxnya itu ada tulisannya yang nempel ke kardusnya. Ada cara membersihkan dan menyimpan soft lensnya. Terus juga ada perhatiannya yang harus diperhatikan gitu dalam memakai soft lens ini. Ya, nempel di sini, susah dibukanya. Nanti kita coba dulu. Bukanya kayak gini. Pastikan ya tangan teman-teman sebelum pakai soft lens itu, apalagi buat pemula yang baru mau nyobain pakai soft lens itu, tangannya bersih. Oh ya, ini warnanya black ya teman-teman. Jadi ada Zuhra yang ini tuh ada 3 varian, black, grey, dan brown. Dan ini yang black. Oke. Diambil aja. Ambilnya boleh pakai aplikator gitu, boleh juga pakai jari, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa
ambil aja pakai jari langsung dan harus pastikan tangannya bersih. Yes, ini soft lensnya kita simpan dulu tempatnya. Jadi soft lens itu ada bagian depan dan bagian belakangnya teman-teman. Kalau yang bagian depannya itu warnanya pasti lebih pekat dibandingkan dengan warna yang belakangnya. Yang belakangnya itu berarti yang nempel ke bola mata. Terus kalau untuk cara pakainya teman-teman terserah sih. Lebih nyaman. Jatuh lah, ini steril nggak? Oke, tadi sampai mana? Ya, kalau teman-teman nyaman pakai jari, pakainya lebih nyaman pakai jari silahkan. Tapi kalau pakai aplikator boleh. Dan karena berhubung aplikator saya untuk masang soft lensnya itu jatuh, terbuang, copot gitu, ujungnya terbuang. Biasa ya, kenapa ya? Banyak banget barang saya itu yang kayak gitu, hilang, kebuang. Maaf ya, ceroboh sekali. Akhirnya ya udah membiasakan diri pakai jari. Kayak gini, taruh di jari tengah. Terus pakai melekin matanya. Kalau saya pakainya gini, gak tahu tonton nyamannya mana. No, ini kan miring ya, kedip-kedipin aja sampai nempel kayak gini langsung. Ini kan warnanya hitam jadi nggak kelihatan ya, tapi saya suka sih ini. Oke, perih nggak? Perih. Jadi nggak stabil gitu, kadang pertama kali pakai nggak perih, kadang perih gitu. Mungkin karena ada udara yang masuk juga ya di antara soft lens dan si bola matanya. Oh, perih nih. Nah, perbandingannya kayak gini, ini yang nggak pakai, ini yang pakai, besarnya kayak gini, jadi lebih besar dari ukuran aslinya, tapi nggak terlalu besar juga ya, jadi masih kelihatan natural. Jadi biasanya saya kalau pakai soft lens itu sebelum pakai make up, tapi karena ini mau review ya udah make upan dulu baru pakai soft lens, tapi saya nggak pakai maskara biar takutnya gitu pas lagi mau pakai saya kedip dan maskaranya kena soft lensnya itu jadi jadi bahaya juga gitu buat matanya. Next kita pakai yang sebelah kiri. Ini sebenarnya minus saya kanan kiri itu beda, tapi kita samain aja. Jadi ada minus yang diturunin dari aslinya. Kenapa diturunin gak dinaikin? Karena kalau dinaikin itu pusing. Terus juga ini juga soft lensnya itu saya pakai minusnya itu turun 0,25 dari minus yang kacamata. Karena pengalaman saya kalau misalkan sama dengan minus kacamata itu rasanya malah pusing, malah kelayangan. Jadi saya turunin 0,25 dari minus seharusnya. Seperti ini. Oh ya, ini si soft lens itu ada yang lunak, ada yang agak kaku. Itu soft lens yang pertama kali saya beli itu kaku, dan ini yang kedua kalinya, ini tuh ya ini yang ketiga kalinya, yang kedua itu lunak, yang ini juga lunak. Oke teman-teman, ini kanan dan kiri sudah terpasang seperti ini. Jadi bola matanya jadi kelihatan lebih besar, lebih apa ya? Ya lebih besar aja. Terus ya karena warnanya hitam jadi nggak terlalu mencolok ya perbedaannya. Cuma kalau misalkan dari dekat jadi kayak pekat gitu hitamnya. Terus gimana sih cara bukanya si soft lens ini dan gimana cara ngebersihinnya bakal saya tunjukin juga di video ini. Yuk, ini kan udah pakai nih. Jadi teman-teman kalau pakai soft lens itu jangan kelamaan. Misalkan 12 jam itu udah maksimal deh ya, tapi tergantung juga sih, ada yang 12 jam masih nyaman, ada yang 12 jam udah nggak nyaman, atau bahkan ada yang baru beberapa jam aja itu nggak nyaman pakai soft lens. Oh, saya nangis perih ini, tapi nggak ganjol sih. Gimana cara ngebukanya dan gimana cara ngebersihinnya, let's check it out. Jadi kalau ngebukanya itu buat jadi menurut saya tuh ya, ngebuka soft lens dan pakai soft lens itu
lebih mudah ngebukanya buat pemula, buat yang baru pertama kali pakai. Tinggal dibuka, dicomot. Nah, langsung kebuka kayak gitu. Terus cara perawatannya, kalau teman-teman habis pakai itu dibersihin dulu. Cara bersihinnya adalah taruh di sini di belakang bagian punggung bagian punggung si tangan. Terus pakai cairan Softlands. Oh ya, ini saya baru Softlands-nya, air Softlands-nya baru dan baru pakai yang merek ini. Tadinya saya pakai Biotrue. Merek Biotrue, tapi sekarang pakai yang ice ya. Jadi kita buka dulu karena ini baru. Lupa ya, kenapa nggak buka dari tadi. Kocok dulu nggak sih? Nggak tahu deh. Nah, buka. Terus dituangkan. Jadi si Softlands-nya itu madepnya ke atas gitu ya. Dituangkan. Softlands-nya. Tuh kan suka begini dia. Ngeriut. Terus teman-teman usap. Ada yang bilang jangan melingkar gerakannya karena akan merusak si Softlands-nya. Aduh, nggak kelihatan ya karena jilbab saya hitam. Ininya hitam. Terus dibersihin aja. Kalau kurang airnya ditambah lagi. Terus bersihin depan belakang. Kalau udah dibersihin, mari kita masukkan ke dalam soft case-nya. Kayak gini. Terus masukin ke tempatnya. Yang kayak kacamata ini. Biasanya suka dapat bonusan gitu kalau beli Softlands atau apa. Tapi ini saya pas beli ini nggak dapat bonusan. Ditambahin air, jadi direndam ya teman-teman si Softlands-nya kayak gini. Begitu juga yang kiri, dicomot, dibersihin, ditaruh lagi ke tempatnya. Jadi harus selalu si Softlands itu dalam keadaan berair. Jadi dia senang tempat yang berair. Karena kalau misalkan nggak diairin ya pasti rusak dan teman-teman kalau pakai nanti jadi iritasi kalau pakai lagi. Oke, kita buka yang kiri. Buka, dibersihin juga. Oh iya, mau yang lihat kayak gimana penampakan lebih dekatnya tuh kayak gini. Si Softlands-nya, motifnya. Terus jangan sampai kebalik juga, kan tadi saya bilang di awal ya, kalau ada bagian depan ada bagian belakangnya. Kalau misalkan teman-teman pakainya terbalik itu pasti ngerasanya nggak nyaman banget dan kayak ada yang ganjel gitu. Jadi sebaiknya dibuka dulu, dibuka lagi dan dipasang ulang. Aduh, dibersihin kayak biasa. Terus dimasukkan ke dalam tempatnya. Dikasih direndam sampai terendam ya. Terus si ini tuh soft case-nya itu biasanya ada ukuran kecil, ada ukuran gede. Kalau saya lebih nyaman tuh yang kecil gitu biar hemat airnya, hemat air Softlands sampai terendam ya. Jangan pelit-pelit, harus kerendam. Terus tutup deh. Tutup. Ini hijau. Ini putih. Nah, biasanya di softcase-nya ini ada keterangannya left, right, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngebedain kalau misalkan minus pakai Softlands itu yang minusnya beda, jadi bisa ngebedain mana yang kanan, mana yang kiri. Ya, kesimpulannya ini enak dipakai, nggak ganjel, tipis, terus juga apalagi yang diharapkan dari sebuah Softlands
Itu aja sih pokoknya, rekomendasi banget karena ini juga sudah ada logo halal MUI. Saya video review soft lens kali ini dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman mungkin yang nyari rekomendasi soft lens. Jangan lupa juga tonton yang video-video saya lainnya. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum.